akhirnya berperang lagi melawan si Raden Seto itu tadi. Nah, akhirnya terjadi peperangan lagi yang kedua kali di antara mereka berdua. Nah, melihat si Bisma membawa merentangkan pusaka cucuk dandang itu tadi menurut buku Radio Mardowo itu tadi. Nah, si Raden Seto telah tanggap dia. Dia telah tanggap bahwasanya itu adalah pusaka yang pengapesan, istilah dalam bahasa Jawa itu adalah pengapesanku, karena hanya bisa mati menggunakan pusaka cucuk dandang itu tadi menurut Radio Mardowo itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si Bisma lalu segera melepaskan panah cucuk dandang itu tadi hingga mengenai dada si Raden Seto hingga membuat senopati para Pandawa itu tadi akhirnya gugur di situ, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, Mas Gurit, Ya. setelah kemarin Mas Gurit bercerita tentang Prabu Kresna yang menjadi duta pamungkas para Pandawa dan ia gagal merebut negara Astina dan negara Amarta. Ya. Lalu apakah perang Bharatayuda akan segera terjadi, Mas? Oh ya, Mas Bayu. Nah, pada saat saya menceritakan lakon Kresna Duta kemarin, karena si Prabu Kresna telah gagal menjadi duta para Pandawa merebut negara Astina dan negara Amarta, dan di situ Prabu Duryudana pun sudah mengiyakan akan terjadinya perang Bharatayuda. Di situ akhirnya kedua belah pihak telah setuju, Mas Bayu, akan diadakannya perang Bharatayuda Jaya Binangun itu tadi, Mas Bayu. Nah, kita telah memasuki kali ini di seri perang Bharatayuda, Mas Bayu. Yang pertama yang saya ketahui yang gugur pada saat menjadi senopati perang adalah Raden Seto atau putra-putra dari negara Wirata, Mas Bayu. Jadi yang pertama kali gugur adalah Raden Seto ya? Raden Seto dan putra-putra para Wirata, Mas Bayu, putra-putra Raja Wirata. Nah, yang saya ketahui tentang cerita gugurnya putra-putra Wirata, utamanya Raden Seto, di sini ada beberapa sanggit, Mas Bayu, yang menceritakan tentang gugurnya Raden Seto beserta saudaranya, ada Raden Utara dan Wratsangka, Mas Bayu. Nah, ada beberapa versi juga tentang versi pedalangan khususnya tentang gugurnya putra Wirata itu tadi. Dari gaya-gaya pun juga ada sendiri, Mas Bayu. Jadi Pakliran Gaya Surakarta itu memiliki sanggit tersendiri, Jogja dan Jawa Timur dan juga Banyumas mungkin memiliki sanggit tersendiri, Mas Bayu, tentang cerita gugurnya Raden Seto beserta saudarinya itu tadi, Mas Bayu. Nah, bahkan juga yang saya ketahui di Gaya Pakliran Gaya Surakarta, Mas Bayu, beberapa sanggit yang menceritakan alur cerita Bharatayuda pun ada yang memiliki pakem tersendiri, Mas Bayu. Jadi ada dalang-dalang yang memiliki sanggit-sanggit atau pakem sendiri tentang kisah Bharatayuda, Mas Bayu. Namun kali ini saya hanya
akan memberikan informasi yang apa yang saya ketahui saja, Mas Bayu. Jadi di sini saya tidak akan menggurui, saya tidak akan menggurui, dan informasi yang saya sampaikan nantinya itu hanya sepengetahuan saja, dan mungkin para pemirsa yang mengetahui lebih banyak lagi bisa ini hanya sebagai tambahan referensi saja, Mas Bayu. Nah, cerita tentang gugurnya Raden Seto, Mas Bayu, ya, di perang Bharatayuddha dimulai ketika pada saat itu Prabu Duryudana pada saat itu telah bersiap-siap di situ. Dia telah bersiap-siap menghadapi para Pandawa beserta pasukannya, dan di situ Prabu Duryudana meminta persetujuannya kepada mertuanya, yaitu Prabu Salya, yang telah memihak kepada para Pandawa di situ, Mas Bayu. Nah, pada saat itu di hari pertama itu tadi Prabu Salya meminta kepada Prabu Duryudana untuk mempersiapkan pasukannya yang sakti-sakti itu tadi untuk datang ke Tegal Kurusetra. Jadi perang di antara para Pandawa dan Kurawa itu, perang Bharatayuddha itu tadi terjadi di suatu tempat yang sangat luas namanya Tegal Kurusetra, Mas Bayu. Oh, jadi tempat perang Bharatayuddha itu adalah Tegal Kurusetra, Mas Bayu. Kurusetra. Nah, tempat di mana perang Bharatayuddha jadi akan terjadi, Mas Bayu. Nah, Prabu Salya pada saat itu mengutus agar pasukannya para Kurawa itu tadi lebih dulu mendahului untuk menyerang pasukan dari Pandawa, Mas Bayu. Nah, di situ Prabu Salya pada saat itu membangun tempat istilahnya pesanggeran atau tempat istirahat di sekitar Kurusetra. Tempat pesanggerannya si Salya diberi nama Karangpandan, setahu saya, dan sedangkan tempat pesanggerahan si Adipati Karna itu tadi diberi nama wilayah Grunting, dan juga Pandito Durno, Pandito juga mendirikan sebuah pesanggeran bernama Bulupitu, Mas Bayu. Nah, sedangkan si Bogodunto, salah satu dari para Kurawa, mendirikan pesanggeran juga bernama Watu Gajah, Mas Bayu. Itu tadi, Mas Bayu. Sedangkan Mas Bayu di pasanggerahan namanya Pasanggerahan Glagah Tinuhu di pihak para Pandawa, diceritakan di situ Dewi Sri Kandi bersama Raden Setyaki dan Patih Udawa di situ beserta prajurit-prajurit juga. Di situ sang Dewi Sri Kandi itu tadi sedang memikirkan akan bagaimana terjadinya perang Bharatayuddha itu tadi. Dia mendengar kabar bahwasanya Prabu Kresna itu tadi telah gagal menjadi duta pamungkas para Pandawa itu tadi, dan telah kembali ke negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Raden Setyaki itu tadi pada saat itu kan dia ikut menamani Prabu Kresna menjadi duta, kemarin saya ceritakan itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si Setyaki tadi juga menceritakan kejadian yang telah terjadi di negara Astina, bahwasanya Kresna gagal itu tadi, dan juga dia menceritakan juga sumpahnya yang ingin membalaskan dendam dan ingin menyelesaikan pertarungannya dengan Burisrawa yang sempat berhenti karena yang saya ceritakan kemarin Burisrawa mabuk saat berperang itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si Setyaki menceritakan akan hal tersebut, dan pada saat itu Dewi Sri Kandi pun bingung karena perang Bharatayuddha itu tadi benar-benar akan terjadi, apakah hanya gimmick saja atau tidak terjadi. Dan pada saat itu dia mengajak untuk meminta kejelasan itu tadi, mereka akhirnya Dewi Sri Kandi beserta Setyaki dan Udawa tadi mengajak untuk bersama-sama datang ke negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Nah, di saat pada saat itu akan pergi ke negara Wirata, tiba-tiba datang seorang prajurit masuk ke dalam pesanggeran Bulukapitu tadi, mengatakan kepada Sri Kandi, pasukan negara Astina itu tadi telah bersiap-siap untuk berperang, Mas Bayu. Nah, di situ Sri Kandi tadi bingung, dia bingung bagaimana harus menyikapi, karena di situ Setyaki pun mengatakan asal usul Setyaki agar lebih menyerang dulu, istilahnya tanpa meminta izin kepada para sesepuh itu tadi, istilahnya menandingi dulu pasukan dari negara Astina. Namun di situ Patih Udawa itu tadi menghalang-halangi agar menurutnya perang Bharatayuddha itu tadi adalah perang suci yang memiliki aturan, istilahnya perang tersebut memiliki aturan, memiliki tatanan, tidak sembarang, istilahnya orang perang biasa, tidak perang biasa. Nah, lebih baik sebelum menyerang negara Astina itu tadi, pasukan negara Astina itu tadi, lebih baik meminta persetujuan dulu kepada para sesepuh yang berada di negara Wirata pada saat itu, Mas Bayu. Nah, terjadilah perdebatan di situ di antara Setyaki dan Udawa pada saat itu. Terus melihat Setyaki dan Udawa berdebat saat itu, Mas, apa yang dilakukan oleh
Dewi Srikandi, Mas. Nah, di situ Dewi Srikandi itu tadi lalu memutuskan agar lebih baik yang dikatakan Udawa itu tadi benar, agar datang dulu ke negara Wirata, meminta persetujuan kepada para sesepuh itu tadi sebelum menyerang itu tadi. Nah, di situ akhirnya terjadi kesepakatan, mereka bertiga itu tadi akhirnya lebih baik datang dulu ke negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Jadi meminta usul oleh para sesepuh dulu ya di negara Wirata itu tadi, Mas Bayu. Nah, di negara Selomangleng diceritakan ada seorang raksasi atau buta wedok bernama Dewi Jotogini, Mas Bayu. Nah, ia berwujud seorang raksasi. Dia pada saat itu dihadap oleh kedua putranya bernama juga berwujud raksasa bernama Dityokolo Kalasrenggi dan Dityokolo Srenggisrono, Mas Bayu. Nah, diceritakan kedua putra dari Jotogini tadi menanyakan kepada ibunya siapakah bapaknya itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus apa jawaban dari ibunya itu, Mas? Nah, di Dewi Jotogini itu tadi lalu menceritakan tentang perjalanan hidupnya itu tadi, memiliki kedua orang anak itu tadi. Nah, ia menceritakan pada zaman dahulu ia itu kasmaran, jatuh cinta kepada Raden Janoko itu tadi dan ingin menjadi istrinya, dan sedangkan kakak Jotogini bernama Jotogimbal itu tadi malah kasmaran dengan istri dari Arjuna bernama Dewi Sembodro, Mas Bayu. Nah, Dewi Jotogini pada saat itu singkat cerita merubah wujudnya menjadi Dewi Sembodro, sedangkan si Jotogimbal merubah dirinya menjadi si Arjuna, Mas Bayu. Tanpa sepengetahuan si adik si Jotogini yang sudah merubah dirinya itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ singkat cerita akhirnya malah ketemu di situ karena mereka berdua tidak mengetahui bahwasanya si Jotogini merubah dirinya itu menjadi Sembodro itu tadi, dan Jotogimbal merubah dirinya menjadi Arjuna itu tadi. Nah, keduanya tadi bertemu dan tanpa sengaja mereka berdua karena mengira itu benar itu tadi wujud asli Arjuna dan Sembodro tadi, mereka berdua akhirnya melakukan hubungan layaknya suami istri di situ, kakak adik itu tadi, Mas, hingga melahirkan kedua anak itu tadi bernama Kalasrenggi dan Srenggisrono itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu Jotogimbal itu tadi merasa dipermainkan, akhirnya dia merasa dipermainkan oleh Arjuna itu tadi. Dia ingin membalas dendam dan ingin membunuh si Arjuna di situ, Mas Bayu. Nah, akan tetapi Raden Arjuna itu tadi lebih unggul dan berhasil mengalahkan Jotogimbal itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi yang membunuh ayahnya kedua raksasa tadi, Jotogimbal itu adalah Raden Arjuna ya, Mas? Ya, benar sekali. Nah, setelah mengetahui ayahnya tersebut dibunuh oleh Arjuna, apa yang dilakukan oleh kedua anak raksasa itu, Mas? Nah, di situ akhirnya setelah mengetahui bahwasannya yang membunuh ayahnya itu tadi adalah Arjuna, maka dari itu si kedua raksasa tadi ingin membalas dendam, Mas Bayu. Dia ingin membalas dendam. Di situ mengatakan kepada ibunya dia ingin membunuh Raden Arjuna, dan di situ Dewi Jotogini lalu memberikan gambaran spesifik tentang Raden Arjuna itu tadi, bagaimana perawakannya, wajahnya di mana, sifat-sifatnya bagaimana itu tadi. Nah, setelah si Jotogini memberikan informasi tentang Arjuna itu tadi, kedua raksasa itu tadi akhirnya berangkat untuk mencari keberadaannya si Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan lagi di pertapan namanya tadi pertapan Candi Bungalang. Di situ Bambang Irawan di situ menghadap eyangnya bernama Begawan Joyo Wilopo. Nah, diceritakan Bambang Irawan itu tadi ingin pergi ke negara Wirata karena dia mendengar kabar bahwasanya Prabu Kresna yang menjadi duta pamungkas tadi para Pandawa tadi telah gagal di situ, dan akhirnya perang Baratayuda, perang antara Pandawa dan Kurawa tidak bisa dihindarkan lagi dan akan segera terjadi di situ, Mas Bayu. Nah, dia ingin meminta pamit, ingin membantu para Pandawa di situ, Mas Bayu. Nah, terus apakah sang Begawan mengizinkan cucunya itu untuk pergi, Mas? Nah, di situ akhirnya sang Begawan itu tadi tidak bisa menolak. Dia tidak bisa menolak permintaan cucunya itu tadi, Irawan itu tadi. Nah, pada saat itu karena juga berat hati istilahnya, karena cucu satu-satunya, nah sang Begawan itu tadi istilahnya ya mengikhlaskan akhirnya karena si cucu ini terus memaksa itu tadi, walaupun dia sudah memiliki firasat yang tidak baik terhadap cucunya itu tadi, dia terus mengikhlaskan, istilahnya mengikhlaskan si Irawan pergi ke negara Wirata itu tadi. Nah, singkat cerita, Mas Bayu, Bambang Irawan itu tadi berjalan di tengah perjalanan menuju negara Wirata itu tadi, ternyata di Dityo Kalasrenggi dan Srenggisrono itu anaknya Jotogini yang mencari Arjuna itu tadi, dia sedang istilahnya berkelana, dia terbang di angkasa, dan di situ melihat
si Bambang Irawan itu tadi seperti yang wujudnya seperti ayahnya yaitu Janoko itu tadi, dan di situ dia mengira bahwa Irawan itu tadi adalah Janoko itu tadi karena gambaran yang diberikan oleh Jotogini tadi hampir mirip dengan Irawan itu tadi, Mas Bayu. Nah, tanpa pikir panjang di situ karena mengira Irawan adalah Janoko, ia segera menyaut lehernya si Bambang Irawan tadi dan menggigitnya hingga membuat si Bambang Irawan itu tadi tewas, Mas Bayu. Oh, jadi Bambang Irawan tewas ya Mas, terkena gigitan oleh kedua raksasa itu. Ya, benar sekali Mas Bayu. Dan kedua raksasa itu mengira Bambang Irawan adalah Janoko ya. Ya, benar sekali Mas Bayu. Lalu cerita selanjutnya bagaimana Mas? Ya. Sebentar Mas, sebelum Mas Gurit jawab, silahkan diminum dulu. Silakan Mas, dilanjut. Nah, di situ diceritakan lagi di negara Wirata pada saat itu rajanya yaitu Prabu Matswapati tadi dihadap oleh kedua orang anaknya, Mas Bayu, yaitu Raden Utara dan Wratsangka pada saat itu beserta para Pandawa juga Prabu Kresna. Ya. Nah, pada saat itu datang Sri Kandi beserta Setyaki dan Udawa itu tadi. Di situ Sri Kandi menceritakan bahwasanya ia menerima laporan dari salah satu prajuritnya, pasukan negara Astina tadi telah bersiap-siap berperang di Tegal Kurusetra itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu Prabu Matswapati segera mengutus kedua anaknya, si Raden Utara dan Wratsangka, untuk mendahului pergi ke Kurusetra menahan pasukan dari negara Astina itu tadi. Dan sedangkan karena itu tadi mendadak itu tadi, yang menjadi senopati perang itu tadi nantinya akan dimusyawarahkan kembali, Mas Bayu. Akhirnya kedua orang ksatria Wirata itu tadi berangkat menuju Tegal Kurusetra, Mas Bayu. Nah, singkat cerita Mas Bayu, perang Baratayuda pertama akhirnya terjadi di situ. Ya. Di perang Tegal Kurusetra itu tadi, pasukan negara Astina melawan pasukan para Pandawa itu tadi yang dipimpin oleh kedua satria dari Wirata itu tadi, Raden Utara dan Wratsangka itu tadi. Nah, di situ banyak sekali pasukan-pasukan prajurit-prajurit yang gugur di situ di medan perang itu tadi. Nah, dan diceritakan di situ, singkat cerita saja, si Raden Utara itu tadi akhirnya dia berperang melawan si Prabu Salya, sedangkan si Wratsangka itu tadi berperang melawan Pandhita Durna di situ, Mas Bayu. Nah, akhirnya diceritakan juga kedua ksatria Wirata itu tadi akhirnya kalah, Mas Bayu, gugur melawan Prabu Salya dan Pandhita Durna itu tadi, Mas Bayu. Itu di dalam buku Serat Baratayuda yang ditulis oleh Ngabei Radya Mardawa itu tadi, Mas Bayu. Diceritakannya seperti itu, Mas Bayu. Jadi, yang saya ketahui. Kedua ksatria tadi gugur di tangan Prabu Salya dan Pandhita Durna ya, Mas Bayu. Nah, di situ melihat kedua ksatria itu tadi gugur, Dewi Sri Kandi pada saat segera datang ke negara Wirata untuk memberitahu jalannya peperangan yang sedang terjadi di Kurukshetra itu tadi. Nah, di tengah perjalanan Sri Kandi tadi bertemu dengan Arjuna atau Janoko itu tadi dan memberitahu bahwasanya Raden Utara dan Raden Wratsangka telah gugur di Tegal Kurusetra pada saat itu. Bagaimana reaksi Arjuna mendengar kabar dari Dewi Sri Kandi itu, Mas? Nah, Raden Janoko pada saat itu sangat sedih, Mas Bayu. Dia sangat sedih karena kehilangan salah satu luhurnya, yaitu si Raden Utara dan Wratsangka yang telah membantunya pada saat penyamaran di negara Wirata itu tadi. Di situ akhirnya dia mau tidak mau datang ke negara Wirata untuk memberitahu Prabu Matswapati sebagai ayah dari Utara dan Wratsangka itu tadi, Mas Bayu. Nah, si Prabu Matswapati mendengar kabar kedua anaknya telah gugur tadi, dia juga sedih. Dia sedih, namun pada saat itu dia tidak mau harus mengikhlaskan karena seorang ksatria jika maju ke medan perang, jikalau tidak mati pasti dia akan menang seperti itu, Mas Bayu. Nah, akhirnya Prabu Matswapati segera mengutus Prabu Kresna agar segera menunjuk senopati, karena pada saat itu Kurawa itu tadi sudah memiliki senopati yang sangat sakti-sakti, yaitu Prabu Salya, Durna dan lain-lain di situ. Nah, diceritakan Kresna pada saat itu lalu membuka yang namanya Kitab Citapsara, Mas Bayu. Nah, di kitab tersebut dituliskan bahwasanya yang menjadi senopati para Pandawa yang pertama kali terlebih dahulu adalah namanya Raden Seta, Mas Bayu. Raden Seta yaitu masih saudara dengan Raden Utara dan Wratsangka yang gugur tadi, berarti masih keturunan dari negara Wirata, anaknya si Prabu Matswapati itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi yang menjadi senopati para Pandawa yang pertama itu
Raden Seto ya? Mas Bayu. Nah, Prabu Matsopati pada saat itu akhirnya segera mensetujui dia dan mengutus Janaka untuk datang menemui si Raden Seto yang pada saat itu sedang bertapa di sebuah gunung namanya Gunung Selo Perwoto. Itu menurut buku yang saya baca. Namun jika pemirsa memiliki sanggit-sanggit tersendiri ya silahkan, tidak apa-apa Mas Bayu. Nah, di tengah perjalanan pada saat itu, singkat cerita, saat menemui Raden Seto itu tadi, si Janaka itu tadi Mas Bayu, dia dihadang oleh Detya Kalasrenggi dan Senggisrono itu tadi, anak si Jotogini yang mencari keberadaan Raden Arjuna yang membalas dendam itu tadi. Nah, akhirnya terjadilah peperangan di situ di antara Arjuna melawan kedua raksasa, dan kedua raksasa itu tadi akhirnya dipanah, akhirnya tewas di tangan Arjuna itu tadi Mas Bayu. Jadi kedua raksasa yang ingin balas dendam tadi bisa dikalahkan oleh Arjuna sendiri ya? Nah, benar sekali Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat itu Raden Arjuna melanjutkan perjalanan. Nah, singkat cerita, si Raden Arjuna tadi telah sampai di pertapaan tersebut di gunung itu tadi. Nah, pada saat itu segera membangunkan Raden Seto yang sedang bertapa di situ. Nah, ternyata setelah dibangunkan tidak bangun-bangun di situ. Tidak bangun-bangun di situ. Nah, diceritakan lalu si Arjuna tadi meminta bantuannya si Semar. Semar lalu mencabut bulu cumbu, bulu yang berada di kakinya Raden Seto itu tadi, hingga membuat Raden Seto tadi terbangun Mas Bayu. Nah, pada saat itu diceritakan setelah Raden Seto itu tadi bangun, ia lalu bertanya kepada Janaka tentang apa yang maksud tujuannya itu membangunkan pertapaannya tadi. Dan si Arjuna menceritakan bahwasanya perang Baratayuda telah terjadi. Dan di situ Janaka juga menceritakan bahwa saudara dari Raden Seto yang bernama Raden Utara dan Ratsonggo tadi telah gugur di medan perang Kurukasetra di situ Mas Bayu. Nah, pada saat itu setelah mendengar kedua saudaranya itu dari adik-adiknya yang sangat dicintai itu tadi gugur itu tadi Mas Bayu. Nah, Raden Seto pada saat itu dia kaget, dia otomatis kaget, dia emosi, dia marah, dia segera menuju ke medan perang ke Tegal Kurusetra untuk membalaskan dendam atas kematian kedua adiknya itu tadi Mas Bayu. Nah, singkat cerita, Raden Seto itu tadi telah sampai di Kurukasetra. Dia segera berperang karena diceritakan Raden Seto tadi pintar bermain gada Mas Bayu. Bermain godo Mas Bayu. Perang bermain godo tadi sangat pintar dia, sangat ahli. Prajurit-prajurit negara Astina itu tadi kalah semua. Para prajurit yang melawan Raden Seto tadi diterjang, diobrak-abrik, ya, dibunuh oleh Raden Seto menggunakan godono itu tadi, hingga membuat geger di situ. Kurukasetra geger, para Pandawa mengeluarkan senopati yaitu Raden Seto itu tadi Mas Bayu. Nah, Raden Seto yang sangat kuat itu. Nah, benar sekali. Nah, diceritakan pada saat itu ada salah satu sanggit anaknya Prabu Salya bernama Raden Rukmaroto itu tadi yang juga memihak kepada para Kurawa di situ, segera melepaskan anak panah mengarah kepada Raden Seto itu tadi. Hal tersebut membuat si Raden Seto itu tadi marah. Dan diceritakan pada saat itu si Raden Seto tadi berhasil mengalahkan Raden Rukmaroto itu tadi, hingga membuat anaknya Prabu Salya tadi tewas Mas Bayu. Jadi Rukmaroto tadi tewas di tangan si Raden Seto itu tadi. Nah, melihat si anaknya itu tadi Rukmaroto tewas tadi, Prabu Salya dia tidak terima, lalu segera menemui Raden Seto. Terjadilah peperangan di situ di antara Prabu Salya melawan si Raden Seto itu tadi. Nah, di situ Prabu Salya kalah Mas Bayu, dihajar habis-habisan oleh si Raden Seto itu tadi. Namun di situ si Prabu Salya akhirnya bisa terlepas dari cengkraman Raden Seto, hingga membuat Prabu Salya tadi berlari segera menghadap si Prabu Duryudana untuk mengabarkan jalannya medan perang itu tadi. Nah, jadi masih bisa selamat ya Mas? Masih bisa selamat. Nah, Prabu Duryudana pada saat itu setelah menerima aduannya si Prabu Salya bahwasanya para Pandawa mengeluarkan senopatinya yaitu Raden Seto itu tadi. Nah, akhirnya dia bingung, lalu ingin segera menunjuk senopati perang lagi di situ. Nah, atas usul dari Pandhita Durna, akhirnya mengajukan tidak ada yang bisa mengalahkan Raden Seto selain Pandhita Diri Talkondo, yaitu Resi Bisma Mas Bayu. Jadi yang akan menjadi senopati selanjutnya adalah Resi Bisma ya, gitu ya? Akhirnya untuk menandingi si Raden Seto itu tadi, para Kurawa menunjuk Resi Bisma untuk menjadi senopatinya para Kurawa Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan pada saat itu si Bisma pada itu sedang berada di Talkondo itu tadi. Nah, Durna pada itu datang ke Talkondo tadi menemui Resi Bisma dan mengatakan perang Baratayuda telah terjadi dan para Pandawa telah mengeluarkan
senopati saktinya itu Raden Seta itu tadi, Mas Bayu. Nah, Prabu Duryudana pada saat itu menunjuk Resi Bisma agar membantu para Kurawa itu tadi menjadi senopati itu tadi. Nah, di situ Resi Bisma itu tadi sangatlah senang. Dia sangat senang menjadi senopatinya para Kurawa melawan si Raden Seta itu tadi, karena dia mau ya. Dia mau karena menurut si Bisma tandingnya yang sepadan itu tadi adalah si Seta itu tadi, Mas Bayu. Nah, akhirnya karena dia sudah bersedia, si Bisma ditemani Durna itu tadi segera menuju ke Tegal Kurukshetra untuk menandingi Raden Seta itu tadi, Mas Bayu. Nah, singkat cerita akhirnya kedua senopati akhirnya bertemu di situ. Senopati dari Kurawa yaitu Resi Bisma, sedangkan dari Pandawa itu adalah Seta. Akhirnya terjadi perperangan di situ, terjadi peperangan sengit di antara keduanya. Karena keduanya juga sangatlah sakti. Nah, di situ diceritakan Bisma itu tadi, singkat cerita, dia kewalahan menandingi kekuatan si Raden Seta tadi. Dia berlari, Mas Bayu. Oh, berlari. Dia berlari, si Bisma itu tadi berlari. Dia berlari, akhirnya dia menyeburkan diri ke Sungai Gangga di situ, Mas Bayu. Dia menyeburkan diri ke Sungai Gangga itu menurut bukune si Radio Mardowo itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu masih dikejar apa gimana, Mas? Nah, dikejar oleh si Raden Seta itu tadi, dan diceritakan di situ menurut buku yang saya baca, si Bisma itu tadi menemui ibunya Dewi Gangga itu tadi dan menceritakan bahwasanya ia kewalahan menandingi si Raden Seta itu tadi, Mas Bayu. Nah, Dewi Gangga pada saat itu lalu memberikan sebuah pusaka kepada anaknya itu tadi, Bisma atau Dewa Brata itu tadi, bernama Cucuk Dandang, Mas Bayu. Cucuk Dandang. Cucuk Dandang, itu Mas pusaka Bayu. Manfaatnya apa, Mas? Nah, pusaka tersebut bisa yang mengatakan berwujud seperti anak panah, Mas Bayu. Nah, untuk bisa membunuh si Raden Seta itu tadi. Nah, setelah diberikan pusaka tersebut, akhirnya Bisma keluar dari Sungai Gangga itu tadi, akhirnya berperang lagi melawan si Raden Seta itu tadi. Nah, akhirnya terjadi peperangan lagi yang kedua kali di antara mereka berdua. Nah, melihat si Bisma membawa merentangkan pusaka Cucuk Dandang itu tadi menurut buku Radio Mardowo itu tadi. Nah, si Raden Seta telah tanggap dia. Dia telah tanggap bahwasanya itu adalah pusaka yang pengapesan, istilah dalam bahasa Jawa itu adalah pengapesanku, karena ia hanya bisa mati menggunakan pusaka Cucuk Dandang itu tadi menurut Radio Mardowo itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ si Bisma lalu segera melepaskan panah Cucuk Dandang itu tadi hingga mengenai dada si Raden Seta, hingga membuat senopati para Pandawa itu tadi akhirnya gugur di situ, Mas Bayu. Jadi Raden Seta itu bisa gugur menggunakan panah Cucuk Dandang yang ya, diberikan Gangga kepada si Bisma itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus setelah senopatinya gugur, Mas, lalu gimana, Mas, dengan para Pandawa itu sendiri? Nah, di situ melihat si senopati para Pandawa, nah, melihat senopati Pandawa itu Raden Seta gugur itu tadi, Prabu Matswapati sebagai ayahnya si Raden Seta segera berlari di situ. Dia berlari menangisi mayat anaknya itu tadi yang telah tewas itu tadi. Nah, Mas Bayu, karena ketiga anak Matswapati telah tewas, yaitu Raden Seta, Uttara dan Pratsangka telah tewas, karena berarti janjinya pada saat itu, karena pada saat yang ceritakan kemarin Matswapati berjanji untuk menebus dosanya kepada para Pandawa, anak-anaknya akan labuh Belopati membela para Pandawa yang saya ceritakan. Nah, pada saat itu karena peperangan tadi sudah menginjak sore hari, peperangan harus dihentikan untuk dilanjutkan di kemudian hari pada saat itu. Nah, para Pandawa akhirnya berkabung di situ. Dia bergabung karena kehilangan senopati ampuhnya, putra dari Prabu Matswapati Raja Wirata, yaitu Raden Seta. Nah, Raden Seta gugur menjadi senopatinya para Pandawa membela para Pandawa itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita, Mas Bayu, yang saya ketahui tentang gugurnya Raden Seta menjadi senopatinya para Pandawa yang pertama kali, Mas Bayu. Terima kasih ya, Mas Gurit, atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah pengetahuan untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Oh iya, Mas, nanti ada kelanjutannya lagi ya, untuk perang Baratayuda kali ini. Ya, Mas Bayu, ada. Nah, nanti tolong Mas Gurit ceritakan di episode selanjutnya ya, Mas. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang perang Baratayuda di hari pertama, yaitu Raden Seta yang menjadi senopati para Pandawa gugur di tangan Resi Bisma. Mudah-mudahan
cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.